Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan melakukan prosedur manajemen nyeri terhadap pasien kritis. Akan melakukan tindakan manajemen nyeri di ICU. Untuk manajemen nyeri sendiri merupakan melakukan penilaian derajat nyeri dan manajemen nyeri pasien pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Lalu untuk tujuannya sendiri yang pertama, untuk memberikan penilaian yang tepat derajat nyeri yang dialami oleh pasien yang mengalami penurunan kesadaran yang tidak dapat nilai dengan skala nyeri biasa. Untuk yang kedua, sebagai panduan dalam memberikan tata laksana nyeri yang efektif bagi pasien dengan penurunan kesadaran. Untuk indikasinya sendiri, yaitu pasien-pasien yang dirawat di ICU dengan kondisi tidak sadar dan terintubasi dengan pemasangan ventilator. Alur manajemen nyeri di ICU yang pertama, penilaian derajat nyeri pasien ICU dilakukan oleh perawat dan DPJP pada saat pasien masuk ke ruang rawat. Lalu yang kedua, penilaian nyeri dikonfirmasi juga dengan memperhatikan keadaan kritis pasien, yaitu frekuensi nadi dan juga tekanan darah. Yang ketiga, setelah skala nyeri ditentukan, DPJP menentukan tata laksana nyeri yang akan dilakukan pada pasien tersebut. Lalu yang ketiga, perawat penanggung jawab pasien melakukan tata laksana nyeri sesuai dengan instruksi dokter. Lalu yang kelima, perawat penanggung jawab pasien mendokumentasikan hasil penilaian dan tata laksana nyeri pada lembar observasi dan juga implementasi harian pasien ICU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Salsabila yang akan melakukan pengkajian derajat nyeri yaitu BPSK kepada Bapak Faritakan. Pertama-tama kita memperkenalkan diri kepada pasien. Selamat pagi Bapak Farid. Perkenalkan, saya Eka Salsabila yang akan melakukan pengkajian derajat nyeri BPSK kepada Bapak. BPSK itu yaitu penilaian derajat nyeri kepada pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Bisa dilihat dari ekspresi wajah, pergerakan ekstremitas, dan juga intoleransi terhadap ventilator mekanik. Pertama, kita lihat dari ekspresi wajah. Apabila rileks, kita kasih skornya itu 1. Tegang sebagian, kita kasih skor 2. Tegang, itu kita kasih skor 3. Meringis, seperti dilihat ini meringis, itu kita kasih skor 4. Selanjutnya itu kita lihat dari pergerakan ekstremitas atasnya atau tangan. Apabila tidak bergerak, kita kasih skor 1. Fleksi sebagian, itu kita kasih skor 2. Fleksi penuh disertai retraksi jari, itu kita kasih skor 3. Selanjutnya itu retraksi permanen, kita kasih skor 4. Selanjutnya yaitu kita lihat dari kepatuhan terhadap ventilasinya. Apabila pergerakan minimal, kita kasih skor 1. Minimal ya pergerakannya. Selanjutnya yaitu batuk tetapi masih mentoleransi dari ventilasinya, kita kasih skor 2. Selanjutnya yaitu melawan ventilator, gerak seperti ini ya, kita kasih skor 3. Selanjutnya yaitu ventilator tidak terkontrol, jadi pasien ventilatornya juga gerak-gerak ya, tidak terkontrol gitu, kita kasih skor 4. Nah, untuk penilaian BPSK ini, jika skor kurang dari 5, maka pasien bebas dari nyeri. Jika pasien lebih dari skornya 5, yaitu pasien mengalami nyeri dan perlu tindakan terapi. Selanjutnya yaitu kita mendokumentasinya kepada catatan perawatan. Terima kasih. Baik, selanjutnya selain penilaian BPS, di sini juga untuk menilai dari nyeri itu ada CPLT scale, yaitu Critical Care Pain Observation. Sebenarnya pada dasarnya sama, yaitu untuk menilai ekspresi wajah, pergerakan, dan juga kepatuhan terhadap ventilasi kepada pasien. Di sini namun yang membedakan beberapa indikatornya dan juga untuk skornya. Baik, di sini saya akan melakukan contoh penilaian CPLT kepada pasien Bapak Alhan. Walaupun Bapak Alhan tidak sadar, kita harus tetap melakukan orientasi dulu. Selamat pagi Bapak,
Perkenalkan, saya Perawat Dona. Di sini saya akan melakukan pengkajian penilaian CPOT terhadap Bapak. Sebelumnya saya akan menggunakan handphone terlebih dahulu. Ya baik, untuk penilaian pertama adalah penilaian dari ekspresi wajah. Yang pertama itu ekspresi wajah rileks atau tenang, tidak ada tonus otot, itu akan mendapatkan skor 0. Lalu yang kedua itu adalah ekspresi wajah tegang. Jika tegang itu ditandai dengan adanya kerutan atau alis yang diturunkan, dan juga otot bola mata yang tegang. Jika ekspresi wajah tegang itu akan mendapatkan skor 1. Lalu selanjutnya adalah ekspresi meringis, akan mendapatkan skor 2. Meringis itu apabila tadi ekspresi tegang lalu ditambah dengan kelopak mata yang ditutup sangat kuat. Lalu selanjutnya adalah penilaian dari gerakan tubuh. Untuk gerakan tubuh yang tidak bergerak sama sekali itu akan mendapatkan nilai skor 0. Lalu selanjutnya apabila tubuh bergerak perlahan, masuk bagian yang sakit, dan juga mencari perhatian melalui gerakan, itu bisa disebut dengan perlindungan dan akan mendapatkan skor 1. Lalu selanjutnya adalah resah atau gelisah apabila pasien terlihat menarik ETT, lalu juga terlihat gerakan seperti untuk berusaha duduk, menggerakkan anggota badan, dan tidak mengikuti perintah atau melawan petugas, itu mendapatkan skor 2. Selanjutnya adalah indikator kesesuaian dengan ventilator bila pasien terintubasi. Yang pertama itu adalah dapat mentoleransi ventilator apabila alarm ventilator tidak berbunyi, ventilasi dapat dilakukan dengan mudah, itu akan mendapatkan nilai skor 0. Lalu selanjutnya apabila pasien batuk tetapi dapat mentoleransi ventilator dan alarm berhenti sendiri secara spontan, itu akan mendapatkan nilai skor 1. Lalu selanjutnya apabila pasien melawan ventilator tidak sinkron, itu ventilasi terhalangi, itu akan mendapatkan skor 2. Atau jika misalnya pasien itu sadar dan tidak terintubasi, bisa dilihat dari apakah pasien bisa berbicara dengan nada normal atau tidak ada suara, itu mendapatkan nilai skor 0. Lalu bila pasien mendesah atau mengerang, itu akan mendapatkan nilai 1. Lalu bila pasien menangis terisak-isak, itu akan mendapatkan skor 2. Selanjutnya adalah penilaian ketegangan otot dievaluasi melalui gerakan fleksi dan ekstensi, tungkai atas pada saat pasien istirahat atau ketika pasien berubah posisi. Jika pasien tidak ada resisten pada pergerakan pasif, bisa dikatakan pasien rileks dan mendapatkan nilai skor 0. Lalu selanjutnya apabila pasien ada resisten pada pergerakan pasif, bisa dikatakan pasien tegang dan kaku, itu akan mendapatkan nilai skor 1. Selanjutnya adalah apabila adanya resisten yang sangat kuat pada pergerakan pasif dan pasien tidak dapat menyelesaikan pergerakan tersebut, bisa dibilang pasien sangat kaku atau tegang dan itu akan mendapatkan skor 2. Interpretasi nilai skor CPOT sendiri, apabila nilai skor kurang dari 2, maka bisa dikatakan pasien bebas dari nyeri. Dan apabila skornya itu lebih dari 2, maka dikatakan pasien mengalami nyeri dan perlu dilakukan pengobatan atau penanganan. Sekian dari penilaian skor CPOT. Setelah kita melakukan penilaian, jangan lupa untuk menuliskannya atau memasukkannya ke dalam form pengkajian nyeri yang sudah disiapkan oleh perawat. Terima kasih. Yang pertama tadi kan sudah dilakukan bagaimana manajemen nyeri, lalu pengkajian nyerinya seperti apa, lalu sekarang yang kedua ada tata laksana nyeri dengan terapi sedasi. Terapi sedasi ini menggunakan obat. Yang pertama itu ada obat propofol, seperti ini obatnya. Obat ini dapat menimbulkan efek hipotensi dan memperburuk pada pasien disfungsi jantung. Lalu hindari juga obat ini pada pasien dengan shock kardiogenik. Lalu yang kedua ini ada opioid, seperti ini obatnya. Opioid ini sering digunakan dalam kombinasi dengan agen lain, sehingga dapat meningkatkan efek hemodinamika seperti tekanan darah, heart rate, atau RR-nya. Yang ketiga itu ada benzodiazepin. Seperti ini obatnya benzodiazepin. Benzodiazepin ini tidak direkomendasikan untuk infus terus-menerus karena dapat
meningkatkan resiko efek delirium. Obat ketamin seperti ini obatnya. Obat ketamin ini memberikan efek hemodinamik tergantung pada status volume keseluruhan pada tonus simpatis. Yang ke-6 dan ke-7 itu ada dexadetamidin. Nah, dexadetamidin ini seperti ini obatnya. Nah, dexadetamidin ini ada yang bolus dan ada yang tanpa bolus. Yang bolus ini dapat memberikan efek tergantung pada tonus simpatisnya. Lalu yang tanpa bolus ini dapat menyebabkan bradikardi pada pasiennya. Yang ke-8 ini ada etomidad. Seperti ini obatnya digunakan untuk induksi anestesi, tetapi mengakibatkan resiko insufisiensi adrenal dan hipotensi yang diakibatkan. Terakhir ini ada volatil. Seperti ini obatnya. Nah, volatil ini dapat menyebabkan penurunan volume tidal, dapat dikompensasi dengan peningkatan laju pernapasan. Nah, sekian beberapa terapi sedasi dalam tata laksana nyeri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.